Kopi 1000 Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener dimanapun Anda masih selalu setia untuk hadir di setiap hari Rabu dan Kamis. Tentunya kami yang menemani Anda dan sebaliknya Anda juga menemani kami di SKSI Talks. Ini memang obrolan-obrolan hangat, obrolan-obrolan ringan dari kacamata kami sebagai hostnya, terutama juga membahas hal-hal yang saat ini sedang menjadi pembicaraan, menjadi fenomena yang mungkin menarik untuk kita ulas, untuk kita obrolkan. Paling tidak, kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya kita tertawakan di lingkup kita sendiri, tertawa diri sendiri itu paling seru. Saya ingin mengajak tertawanya tidak sendiri, ada Pak Saifuddin juga. Assalamualaikum, semangat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Diana, pemirsa dan pendengar kita ya. Seperti yang Diana katakan, ya kita bisa menjumpai pemirsa dan pendengar kita lagi, dan kita juga alhamdulillah sampai sekarang bisa ya katakanlah mengungkapkan segala sesuatu tentang peristiwa ya, tentang inspirasi yang mudah-mudahan itu akan membawa kebaikan lah di dalam kehidupan kita apapun itu. Jadi memang dalam pendekatan-pendekatan hikmah sering kita sampaikan Diana bahwa satu pembicaraan itu kalau berbicara tentang orang itu umumnya orang berbicara tentang orang, tapi yang lebih baik lagi sebenarnya tingkatannya berbicara tentang peristiwa. Kalau sudah berbicara tentang peristiwa, kita bisa ngambil hikmahnya, lalu orang berbicara tentang inspirasi. Maka katanya, ya menurut al-hikmah, ya pembicaraan mengenai inspirasi itu sebenarnya level yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Sehingga mudah-mudahan nanti apapun pembicaraan kita dan pemirsa pendengar kita juga bisa mengambil inspirasinya, dan kita juga berusaha untuk selalu saja juga mengambil peristiwa-peristiwa itu untuk menjadi hikmah dan inspirasi bagi kita semua, Diana. Baik, mengambil peristiwa menjadi bahan bahasan kita. Peristiwa itu bisa terjadi pada lingkup kita, kadang-kadang peristiwa yang terjadi pada diri kita sendiri. Dari mulai membahas secara serius sampai pakai senyum simpul dan tertawa terbahak-bahak adalah hal-hal yang kita harapkan bisa dilakukan juga oleh semuanya, sehingga kita tidak terbelenggu oleh sebuah keadaan. Karena segala sesuatu itu pasti ada solusinya, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita terbelenggu dengan keadaan, biasanya kita akan muring-muring terus gitu, heboh terus. Dan lucunya banyak orang di saat sekarang Pak, di era digital ini, orang muring-muring, orang ngamuk-ngamuk, orang heboh untuk sesuatu yang sebetulnya secara urusan bukan urusannya gitu kan. Ada urusan orang lain, tapi mungkin jauh lebih baik ketika kita menyoroti, muring-muring, ngobrol, ketawa sesuatu yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, fenomena-fenomena ini menurut Pak Saifuddin seperti apa? Karena banyak orang yang gitu ngurusin hidup orang, nyinyirin ya. Kalau nyinyirin yang sifatnya memang hajat hidup orang banyak kan tadi sekali lagi itu memang baik ya. Nah, menurut Pak Saifuddin sebaiknya kita tuh seperti apa sih di era-era seperti ini? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, seperti yang Diana sampaikan tadi ya, memang ini kan jadi persoalan bagaimana kita merespon dari satu kejadian, dari satu peristiwa, dari satu perilaku, dari satu sikap yang dimunculkan ya oleh orang lain kepada kita secara langsung ataupun tidak langsung. Baik itu melewati berbagai macam media sosial, berbagai macam platform yang sampai ke kita informasinya itu. Dan ini yang biasanya kita memberikan reaksi ya terhadap apa yang sampai kepada kita. Nah, reaksi-reaksi itu ya sesungguhnya Diana nanti tergantung kepada berbagai macam kondisi yang ada dalam diri kita ya. Baik itu dalam kondisi dalam diri kita ini sebenarnya dibekali untuk alat mendeteksi berbagai macam agar kita bisa merespon itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu memang ada orang merespon begitu cepat ya. Begitu cepat itu biasanya responnya dengan sikap-sikap yang lebih sifatnya emosional lah dalam konteks yang seperti itu. Karena memang dia melihat konten-konten ataupun informasi-informasi atau segala hal yang masuk ke dia itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, bertentangan dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan idamannya, dan segala macam lah. Lalu kemudian merespon tentu biasanya juga secara negatif terhadap hal itu. Nah, respon-respon yang seperti itu, Diana, sekali lagi orang yang begitu cepat itu bisa spontan di situ. Terus yang kedua, ada orang yang kemudian, yang istilah kita yang menjadi tema kita ya nanti di pagi ini, membuka matanya, ya membuka mata, membuka pikiran, kemudian membuka hatinya.
Nah, kalau udah bicara tentang nanti responnya ada jeda di situ dengan membuka mata, berarti kita akan melihat lebih jelas dulu apa sih sebenarnya yang nanti disampaikan ke kita itu atau informasi yang sampai kepada kita dengan berbagai macam perilaku dan tingkah laku orang dan konten-konten itu. Nah, di sini ada satu proses biasanya di kita meneliti tentang kebenarannya atau melihat dari perspektif-perspektif yang lebih luas lagi terhadap apa yang sampai kepada kita. Maka open your eyes, buka mata itu sebenarnya adalah suatu usaha bagi kita untuk mencoba nanti ya Diana bagaimana kita kemudian melihat lebih luas lagi cakrawalannya tidak langsung merespon apa yang kepada kita. Baru nanti di tahapan yang kedua ya kita juga akan buka pikiran kita. Ya, kalau sudah sampai kita membuka mata itu udah bagus, apalagi sampai kepada membuka pikiran. Nah, tentu kita akan melihat bahwa ada perbedaan, ya, ada cara pandang yang berbeda, ada tolak ukur yang berbeda, ada cara berpikir yang berbeda masing-masing orang. Kita tidak tahu yang sebenarnya nanti orang-orang yang kemudian memberikan sesuatu informasi kepada kita langsung atau tidak langsung yang kita sampaikan tadi dengan tujuan apa. Coba kita lihat dalam skala pikiran-pikiran tertentu ya Diana untuk kemudian kita cerna secara pikiran. Apa maksudnya, apa tujuannya di situ, lalu kemudian apa keinginan-keinginannya dan cara berpikir apa yang kira-kira dipergunakan orang kemudian membuat konten-konten seperti itu. Nanti kita akan menuju ke sesuatu pemahaman. Oh ternyata cara pikirnya berbeda, oh ternyata tujuannya berbeda, oh ternyata hal-hal yang ingin disampaikan itu berbeda dengan cara pandang saya dan ada metode-metode tertentu yang ternyata kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di situ. Jadi kita bisa memahami nanti dengan cara-cara berpikir orang itu. Baru yang ketiga ya, nah, sebelum memberikan reaksi, buka hati kita ini kira-kira akan membawa kedamaian di dalam kehidupan kita. Ya hal yang seperti ini kalau saya respon cepat. Sehingga pada saat membuka hati ini ada orang yang memilih diam, ada orang yang kemudian memilih respon dengan cara yang wise, cara yang bijak ya. Ada orang juga Diana lalu kemudian memberikan berbagai macam alternatif semata-mata untuk menjaga ketenangan dan kedamaian. Baik ketenangan dan kedamaian orang lain ataupun ketenangan dan kedamaian dirinya sendiri. Nah ini orang sudah sampai yang sifatnya membuka hatinya untuk itu. Maka pada setiap peristiwa menurut kita Diana sebagai satu insight di awal ini, ya inilah yang menjadi hal di kita harus buka mata kita, buka pikiran kita dan buka juga hati kita Diana. Baik, buka mata, pikiran, dan hati. Tapi saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Saifuddin. Dan ini sering sekali kita bahas di dalam pembicaraan-pembicaraan di SKSD Talk. Jeda itu menjadi penting. Kita tidak reaktif untuk suatu hal. Karena jika reaktif, biasanya kita punya waktu untuk paling tidak sebentar memahami apa yang ada. Sehingga reaksi kita bukan berarti jeda itu harus lambat sekali. Tetapi paling tidak kita cari waktu walaupun itu hanya sedikit. Kita pasti bahas ini mana pada akhirnya jeda dan bijak dalam memilih harus kita kedepankan dalam melihat segala sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita masih di SKS Talks. Kopi 1000 inspirasi. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogo Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Ayah tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat
ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah itu. Nah, ibadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, bukalah mata, bukalah pikiran, bukalah hati, dan berikan jeda pada setiap peristiwa yang ada, sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat terhadap pilihan-pilihan langkah atau pilihan-pilihan respon atau apapun yang mungkin harus kita berinteraksi terhadap peristiwa tersebut. Karena jika kita gerasah-gerusuh, betul bahwa kecepatan itu sekarang katanya nomor 1, apalagi di era digital ini. Kalau lambat sedikit, kita akan kalah set. Kalau lambat sedikit, mungkin kita tidak akan bisa memenangkan pertempuran. Kalau lambat sedikit, mungkin kita menjadi pengekor, bukan lagi menjadi leaders. Nah, hal-hal seperti ini, cepat atau lambatnya kan menjadi relatif. Nah, kecepatannya seperti apa, lambat atau jedanya itu seperti apa, kita akan bahas lagi dengan Pak Saifuddin, Pak. Ketika kita memikirkan, kita mencoba mengambil langkah bijak, kadang-kadang orang katakan lambat. Cepat, lambat ini relativitasnya ada di mana nih, Pak? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, kalau udah bicara tentang time-nya, tentang waktunya, ini memang sekali lagi seperti yang Diana katakan tadi, menjadi relatif di kita ya. Jadi ukuran cepat dan lambat itu sebenarnya juga tergantung subjeknya atau tergantung kitanya ya. Orang yang nanti terbiasa, Diana, melakukan suatu proses yang kita sebut dengan jeda tadi ya, itu sebenarnya nanti akan ada jeda yang sebenarnya begitu cepat ya. Oleh karena itu sering kita katakan bahwa merespon itu perlu latihan. Nah, perlu latihan itu tidak spontan. Tapi spontannya itu juga tidak seperti yang kita sebut dengan ada berbagai macam jenis gerakan. Ada yang disebut dengan gerak refleks. Nah, kalau gerak refleks itu kan memang serta-merta. Jadi pada saat kita melihat langsung kita respon. Nah, kalau refleks itu memang biasanya yang namanya juga refleks kan tidak dipikirkan apa yang menjadi respon kita. Dan kita akan begitu saja. Tapi refleks pun itu juga tergantung kepada kondisi-kondisi yang sudah menjadi kebiasaan orang. Nah, kalau ada orang biasanya terkejut aja Diana ya, karena pada saat tertentu kita lihat orang terkejut itu biasanya yang keluar dari mulutnya itu adalah kebiasaan apa yang dia ungkapkan pada saat dia terkejut. Ada kata-kata jorok, ada kata-kata kotor, kalau itu yang biasa diucapkannya kata-kata jorok dan kata-kata kotor ya. Tapi ada kata-kata yang positif, ada kata-kata yang memberi semangat, ada kata-kata yang ingat kepada yang maha kuasa, umpamanya yang diajarkan itu orang yang memang udah terbiasa merespon segala sesuatu itu dengan kata-kata yang bagus seperti itu. Jadi ini akan sangat tergantung nanti kepada personnya. Nah, sampai kepada gerak refleks pun yang begitu cepat juga akan sangat tergantung di kita. Nah, oleh itu makanya jeda ini sebenarnya bagi kita ya secara standar itu sebenarnya bagian daripada latihan, bagian daripada riadah yang harus kita lakukan untuk menyikapi segala sesuatu itu nanti secara wise, secara bijak dengan urutan yang kita sampaikan tadi. Ya, buka mata, buka pikiran, dan buka hati. Itu bisa dilakukan secara serentak kalau kita sudah sering melatihnya di dalam kehidupan sehingga tidak begitu lama juga waktunya. Tetapi yang keluar di kita biasanya kalau belum melatihnya, nah sekali lagi ini yang nanti dengan buta mata, dengan buta pikiran, dengan buta hati, lalu kita merespon segala sesuatu itu nanti muncul hal-hal yang sifatnya negatif. Kenapa ini penting ya kita sampaikan, Diana? Nah, tentu kan kita sudah maklum bersama ini akhir tahun ini sudah bulan Oktober akhir, November, dan kita sudah tahu hari ini juga ada deklarasi juga para calon presiden kita ya, dan kita sudah dihadapkan yang istilah Diana itu kan menu nih, ada menu ada 3 pasang, belum lagi menu tambahan ada DVD, ada DPR, legislatif di kita kan. Nah, kemudian juga nanti di bulan-bulan 2024 akhir kita juga disuguhi nanti kepala daerah di situ.
ini ada banyak menu di kita, dan pada saat menu itu ada, maka orang akan banyak men-share, ada ini menu yang enak, ada yang menu tidak enak, ada yang mengatakan menu saya ini adalah menu yang paling hebat, sementara menu orang lain itu tidak enak. Ini akan sampai informasi ke kita. Dan bagaimanapun kita sebagai manusia, Diana, kita katakan kita juga punya pilihan, kita punya juga orang yang dikagumi, ya kita juga punya jagoan masing-masing di kita. Oleh karena itu orang kadang-kadang merespon pada saat jagoannya itu dikatakan yang tidak bagus. Nah itu sekali lagi juga nanti macam-macam. Ada yang begitu cepat meresponnya, ada yang juga berpikir, ada juga yang membalas nanti. Maka akan suasana kita sering katakan itu akan menjadi panas. Jadi strain itu, ketegangan itu nanti akan muncul di dalam hati masyarakat kita. Oleh karena itu maka hal-hal yang sifatnya yang kita bicarakan itu kita buka mata kita dulu, buka pikiran dan buka hati kita sebelum memberikan respon, itu bagian sebenarnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada di dalam masyarakat kita, dalam pergaulan sosial kita. Tapi sekali lagi ya Diana, tentu skala ketegangan itu akan pasti meningkat, mau tidak mau. Cuman ketegangan itu kita maknai sebagai satu kegembiraan ya di sana, sebagai sesuatu yang sifatnya nanti Diana akan mendewasakan kita untuk kita lebih nanti membuka mata, mempertajam mata kita, membuka pikiran kita, mempertajam pikiran kita, membuka hati kita untuk mempertajam rasa juga di kita, sehingga apapun yang terjadi nanti insya Allah nanti bagian dari pesta demokrasi yang akan datang nanti itu Diana menjadi kebaikan bagi kita bersama. Diana. Baik, kita tadi sudah masuk ke menu inti obrolan kita karena memang keresahan kita adalah yang kita sorot bahwa khawatir ada eskalasi politik yang memanas. Walaupun saya menduga dari obrolan juga kadang-kadang informal dengan Pak Saiful ini akan terlalu panas, sepanas yang 2019 dulu. Karena sudah belajar bahwa setelah berkompetisi, setelah bersaing itu pasti akan bersanding dan terbuktikan begitu ya. Jadi ada hal-hal yang seru yang diberikan pelajaran pada tahun 2019 yang bisa kita petik hasilnya hari ini. Saya kira ada 3 menu atau 3 pasangan capres cawapres, masing-masing punya keunggulan dan masing-masing tim sesnya sudah memberikan narasi-narasi hebat masing-masing. Nah, sekarang tinggal kita memilah, memilih. Saya bisa duduk dengan Pak Saiful juga mungkin dengan yang lainnya, dengan pilihannya masing-masing tanpa harus ngotot-ngototan karena kita punya. Tetapi Pak, tadi Bapak mengatakan ada buka. Nah, ketika kita bicara di buka pikiran, ini kan ada ketika pilih menu, termasuk tadi calon presiden, wakil presiden. Menu ini bikin proses seperti apa itu kan menjadi pilihan kita. Bolehkah kita bedah satu persatu? Ada yang lucu-lucu soalnya dari proses menu ini. Menurut Pak Saifuddin, masing-masing pastinya tidak ada yang paling the best sekali, tidak ada yang buruk sekali, ada yang campuran antara kegigihan dan instan begitu. ada yang seru. Nah, menurut Pak Saifuddin melihat fenomena Indonesia demokrasi yang terus berubah, terus bertumbuh itu seperti apa? Ya, Diana ada pemirsa dan pendengar kita ya, tentu dalam konteks pandangan-pandangan yang sifatnya lebih kepada kemanusiaan ya, kepada wisdom, jadi tidak dalam perspektif sosial dan politik semata. Kita melihatnya ini sebenarnya menurut kita ya inilah yang menjadi takdir kehidupan kita di tahun 2024 untuk bangsa kita yang ada 3 pasangan calon ini. Sehingga dalam bahasa wisdom, ya ini ketiga-tiganya ini sebenarnya adalah berhak untuk kita pilih. Karena calon yang tidak dipilih, kalau memilih yang bukan calon itu yang salah katanya Diana ya. Ini dalam bahasa wisdom ya sering dikatakan. Artinya pada saat orang itu menjadi calon kan tentu melalui satu proses. Proses itu ya satu proses konstitusional, artinya dia memenuhi syarat secara peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati di kita. Maka dalam konsep the rule of law, konsepnya itu harus diikuti dengan under by law. Saya sering katakan itu Diana, pada saat orang bicara tentang segala aturan yang diatur oleh hukum dan hukum sebagai panglima, maka pada saat diputuskan masyarakat harus under by law, tunduk kepada hukum itu. Kalaupun ada protes sudah dijalankan melewati prosedur, misalnya Mahkamah Konstitusi ya, apakah itu nanti juga melewati Mahkamah Agung kah diuji atau lewat pengadilan kah secara umum, kalau sudah diputuskan, nah, itu kita harus tunduk. Nggak bisa, karena kalau negara hukum itu harus diikuti oleh under by law,
harus ketundukan kita terhadap hukum. Nggak bisa kita terus-terusan nyeleneh terhadap putusan, nggak bisa. Ini konsekuensi kita dalam konteks bernegara ya seperti itu. Kita katakan the role of law harus diikuti oleh under by law. Jadi pada saat kita mengatakan ini negara hukum, lalu kemudian kita kalah, kita harus tunduk apapun yang diputuskan. Itu konsekuensi di dalam kehidupan bernegara. Itu sudah kita sepakati bersama ya di dalam konteks konstitusi kita. Terus yang kedua ya, Diana, dalam perspektif nanti keragaman Indonesia ya ini memang orang melihat dari struktur sosial masyarakat kita. Kalau kita melihat dari struktur sosial ya tentu saja ini ada satu perbedaan-perbedaan pendapat nanti muncul di situ. Ya mau tidak mau rasa kemanusiaan, rasa kedaerahan, rasa selera kita di situ akan muncul di situ, Diana. Oleh karena itu sebenarnya apapun yang terjadi harus dibangun satu kesadaran di kita terhadap menu yang muncul ini. Ya itulah memang nggak mungkin ada orang yang bawangnya terlalu banyak, ya bisa bercampur bawang putih, bawang merah, ada garam, ada cabai, dan sebagainya lah dalam konteks yang katakan tadi. Lalu itu ada yang lebih banyak garamnya, ada yang lebih banyak cabainya dari calon ini ya, ada yang lebih banyak nanti air putihnya yang mendinginkan, ada juga nanti yang pedasnya di sana. Ya nanti kan ini sangat tergantung sekali lagi orang, kita tidak mungkin menyamakan, dan karena selera orang juga nanti beda-beda. Oleh karena itu pada saat Anda yang suka pedas, jangan menyalahkan orang yang suka yang tidak pedas gitu di dalam kehidupan. Jadi campuran ini ini sungguh-sungguh hebat di situ ya. Dan kita bisa membaca dari jejak digital terhadap para calon ini. Silakan bagi kita untuk melihat jejak digital dan program-program yang ditawarkan menjadi menu yang menarik nanti untuk Indonesia menuju lebih kejayaannya setelah 2024 nanti. Yang ketiga, dalam berbagai macam perspektif antropologi juga budaya kita sampai spiritualitas ya Diana, saya katakan tadi, inilah menjadi sesuatu yang sifatnya milik kita bersama, yang mengikatkan kita. Mestinya calon ini kan mengikatkan kita secara antropologis. Ya, karena orangnya juga orang kita, lahir di negara kita, di benua kita, dari budaya kita, ini adalah saudara dan sahabat kita. Dan dia mempunyai posisi sekarang dipilih untuk menjadi calon di situ. Oleh itu apa yang kita mesti pertentangkan? Anda menilai prosesnya yang ini kurang bagus, itu menurut Anda. Ya kan? Boleh saja Anda berpendapat, tapi kita mengatakan kalau itu kemudian Anda mengatakan sudah melanggar dalam konteks peraturan dan perundang-undangan, ada mekanisme ujinya, kita kembali yang pertama tadi dari situ. Tapi sekali lagi Diana, ya kita muncul kepada satu WAS, ini menu yang disuguhkan kepada kita. Kalau itu udah clear, buat apa lagi kita persoalkan? Tinggal kalau Anda tidak cocok dengan menu itu, kan Anda jangan pilih menu yang Anda tidak cocok itu. Anda punya menu yang lain untuk itu. Nah, oleh itu ini sebenarnya Diana, pemirsa dan pendengar kita, soal selera di kita masing-masing. Nah, oleh karena itu dari pengamatan kita, Diana, ya yang agak aneh itu, ya memang kita bisa lihat nanti dari beberapa kelompok usia ya di dalam masyarakat kita ini, ada satu hal reaksi yang muncul, ada sebaran-sebaran konten yang justru itu beredar di orang-orang yang sudah dewasa ya Diana. Yang grup-grup tertentu, umpamanya saja kita sebutkan grup WhatsApp aja ya Diana. Ada orang yang mencoba ya, anggota grup itu sebenarnya menyadari bahwa ini grup kan umum ya, yang seleranya itu macam-macam dan punya makanan jagoannya, punya makanannya sendiri yang enak menurut dia. Jadi kemudian disodorkan yang lain dan menjelekkan makanan kita. Coba apa yang perasaan dia dan kita aja secara manusia kan menjadi tidak enak gitu. Padahal kita ini bukan swing puter. Artinya gini, kelompok-kelompok usia 45 tahun, 60 tahun itu kan bukan masa mengambang. Karena masa yang pasti sudah tahu selera. Ya, kalau udah masih ya belum dewasa atau katakanlah yang baru 20 sampai 30 masih mungkin bisa berpikir yang macam-macam di sana. Masih ada masa mengambang mereka. Tapi kalau udah yang 50-60 ke atas tuh saya pikir nggak ada masa mengambang lagi Diana. Yang ada di mereka sekarang udah tahu apa yang mereka pilih. Berbeda dengan pasangannya saja, berbeda dengan itu nggak biasa di mereka. Tapi ada sikap saling menghargai masih muncul. Oleh itu menurut kita, ada orang yang menyebarkan konten yang menjelekkan ke orang-orang yang sukanya, itu malah kontraproduktif. Ya, artinya bukan baik untuk mengajak orang, tapi malah menimbulkan kesan buruk bagi calonnya sendiri. Kok begitukah ini calon orang-orang yang seperti itu menyebarkannya? Nah, ini kan yang juga akan menjadi perhatian kita, kadang-kadang kurang sadar mereka. Nah, oleh karena itulah, maka menurut kita, Diana, ya tinggal Anda pilih.
Karena Anda tidak mungkin lagi menggabung, mencampur ketiganya menjadi satu. Anda harus pilih ya di antara tiga itu. Kalau nanti menjadi dua tahapan, Anda akan pilih jadi dua menu nanti. Mana yang menjadi selera di kita, silahkan itu Diana. Baik, menarik sekali bahwa secara aturan dan hukum formal sudah final, ada 3 pasangan, sudah diterima oleh KPU. Tadi Pak Saiful sudah katakan, tinggal pilih. Anda punya kemampuan untuk membuka pikiran dengan klik jejak digital. Kalau misalkan ada yang melihat ini anomali, ini instan, ini menabrak hukum. Kalau mundur sedikit, ada juga tuh calon-calon juga yang melakukan hal yang sama, kudeta terhadap partainya dan lain sebagainya, semuanya. Jadi artinya memang kita harus cerdas. Pilihan masing-masing tanpa harus menjelekan yang lain ya. Kita telaah, kita hargai masing-masing prosesnya, banyak yang lucu-lucu juga, tetapi yang di hadapan, yang di depan ini adalah bagaimana kita memilih. Pak Saifuddin tadi juga sudah menyentuh, kita tuh yang pemilih tidak hanya pemilih dewasa, ada teman-teman di Gen Z yang lebih melihat masa depan, tidak ke belakang. Nah, ini juga harus hati-hati. Tetapi juga yang harus kita pertimbangkan bahwa ada fondasi aturan negara, ada fondasi aturan negeri ini yang juga harus dipertimbangkan. Nah, semua pilihan ada pada Anda. Kita akan kembali, masih akan kita bahas sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala sayyid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Fil dunia hasanah. Fil akhirat hasanah. Dijanjikan Allah alanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Balik lagi di Unik guys. Bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian program-program kita untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan lingkungan ini terjadi, kita harus dilakukan dengan beberapa program yang khusus. Makanya kasus kenapa begitu tinggi di kita? Karena kasus kita, kebijakan kita yang saya katakan tadi, ini yang tidak sinkron. Kopi 1000 inspirasi. Ya, pemirsa dan pendengar kita ya,
pada saat kita bicara memang dalam konteks bagaimana membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita dalam perhelatan demokrasi yang kita hadapi di tahun 2024 yang prosesnya sekarang sudah berjalan ya, kehebohan-kehebohan tentu saja muncul. Ya yang namanya juga nanti pesta demokrasi, jadi memang beberapa pendapat juga mengatakan ya harus ramai di situ. Cuman ramainya ini seperti yang Diana katakan di awal-awal tadi juga, ya kita banyak belajar dari pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya, oleh karena itu harus kita sadari bersama bahwa memang proses demokrasi di kita, pemilihan umum itu adalah untuk memilih pemimpin di kita. Jadi memilih pemimpin itu memang penting karena pemimpin itu nanti akan membawa masa depan kita. Tapi sekali lagi yang namanya memilih pemimpin untuk kemudian kesejahteraan masyarakat kita, jangan sampai dari prosesnya itu justru menimbulkan keretakan dan perpecahan di kita. Justru menurut kita harus merekatkan diri kita dan kita harus adu argumentasi siapa sih sebenarnya nanti yang menjadi pilihan kita itu. Nah, argumentasi disinilah dengan menggunakan mata kita, membuka wawasan kita, menggunakan pikiran kita, cara pandang kita ya terhadap segala sesuatu yang seperti Diana katakan tadi, kita kaji betul-betul ya orang ini, lalu kemudian kita bisa menatap bahwa untuk suatu kedamaian kita akan memilih yang mana di dalam kehidupan kita. Tentu pada saat kita memilih, ya, ada konsekuensi yang sering kita ungkapkan juga dari pilihan kita. Nah, konsekuensinya adalah bagi kita yang memilih, ya tentu kita juga harus berpartisipasi dalam satu proses pembangunan, kalaupun tidak terpilih. Nah, kita harus tunduk kepada yang sudah terpilih untuk itu. Jadi, apapun nanti yang kita lakukan adalah untuk kemajuan dan istilah kita kualitas demokrasi yang ada di negara kita ini. Diana. Baik, ada yang menarik dari proses akhirnya pengerucutan 3 menu ini atau 3 pilihan ini, 3 pasangan pilihan. Saya mungkin ini juga dirasakan oleh semuanya bahwa loyalitas itu patut dijaga, termasuk ini mungkin nanti untuk para pemimpin partai terhadap kadernya dan juga terhadap yang lainnya ya. Bahwa loyalitas itu harus dijaga dengan cara memberikan penghargaan dan diorangkan. Ketika seseorang disentuh masalah harga dirinya, ternyata Pak bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, membalik semua kondisi dan pada akhirnya ada proses pembuktian bahwa saya bisa. Pak Saifuddin sendiri melihat apa dari proses penekanan-penekanan tidak diorangkannya seseorang sehingga membuat kondisi saat ini akhirnya terjadi, Pak? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, loyalitas Diana dalam kehidupan itu ada jenjangnya. Ya, tentu nanti kita akan bicara bagaimana ultimate atau akhirnya dari suatu loyalitas itu kemana yang harus kita tujukan. Tapi dalam konteks kehidupan sosial, tentu kita kan melakukan satu usaha yang sifatnya berjenjang dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Maka dalam kajian-kajian struktur sosial, umpamanya saja orang itu mengelompok dalam struktur politik tertentu, yang melahirkan partai politik umpamanya Diana. Adanya orang bergabung dalam partai politik itu biasanya ada satu kesamaan ideologi, ya, untuk kemudian memperjuangkan apa yang dinilainya benar dan apa yang dinilainya sakral menjadi tujuan kehidupan bersama itu. Maka dia mengelompok dalam konteks-konteks tertentu untuk itu. Maka pada saat itu dia mengatakan loyal terhadap kelompoknya di situ. Nah, tetapi loyal terhadap kelompok itu bukan ultimate, ya, itu ada sifatnya antara di situ. Maka dalam orang bicara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, maka loyalitas terhadap bangsa negara itu akan lebih tinggi derajatnya ketimbang loyalitas terhadap kelompok-kelompok tadi, termasuk kepada partai politik. Dan seterusnya, ya, kalau orang-orang ahli hikmah mengatakan dalam kajian-kajian spiritual, ya, apalagi kajian tasawuf, itu nanti loyalitas utama kan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, menyatunya diri kita dengan Yang Maha Kuasa itu menjadi loyalitas yang tidak bisa terbagikan lagi di situ. Jadi ada jenjang-jenjang orang pada saat menetapkan satu loyalitas. Nah, pada saat berada pada loyalitas tertentu, tentu orang akan menjaga, ya, agar menjaga, membina orang-orang yang ada di dalam kelompok-kelompoknya itu agar tetap loyal terhadap organisasinya, terhadap kelompoknya. Tapi sekali lagi tidak bisa kemudian kita menghalangi orang untuk kemudian menuju loyalitas yang lebih tinggi daripada hanya sekedar berada dalam kelompok-kelompoknya itu. Maka dalam teori-teori manajemen, ya, dalam teori-teori sosial, ya biasa yang harus kita lakukan bagaimana dulu semaksimal mungkin memelihara orang agar tetap setia dengan organisasi kita, dengan cara kerja kita. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang itu seumur hidup untuk setia dengan kita. Ya, untuk terus loyal dengan kita nggak bisa.
Karena dia pasti punya perkembangan hal-hal yang lain di dalam kehidupannya, ada derajat yang bisa lebih tinggi lagi, atau dia menilai ya loyalitasnya dia harus kemudian beralih kepada loyalitas lain untuk menuju loyalitas yang lebih tinggi kepada idealisme kehidupannya. Jadi sesungguhnya biasa sih sebenarnya orang yang kemudian berada pada derajat tertentu kemudian dia loyal kepada derajat yang lainnya atau yang lebih tinggi lagi kepada hal yang sifatnya sekali lagi dia pandang itu menjadi suatu jalan bagi kehidupannya. Jadi Diana, yang harus kita lakukan sebenarnya jangan memarahi orang yang atau menghina orang atau kemudian meledek orang yang memindahkan loyalitasnya, karena itu menjadi cerminan bagi diri kita sendiri juga yang seperti Diana katakan, kita tidak bisa meyakinkan orang itu untuk tetap loyal kepada kita. Nah, tetapi kemudian dia untuk mengejar loyalitas yang lebih tinggi di dalam kehidupannya. Justru menurut kita dalam bahasa hikmah orang seperti ini didorong, ya, dan kita bersyukur pernah menjadi bagian daripada bagaimana orang itu mengabdikan di dalam kelompok-kelompok kita. Kalau kita bisa merespon dan menyikapinya seperti itu, saya kira nggak ada masalah ya, Diana. Oleh itu kadang-kadang ada orang baperan yang seperti kita katakan tadi, Diana, ya, kurang membuka, sekali lagi kurang membuka matanya, kurang membuka pikirannya, kurang membuka hatinya, lalu emosional. Ya, kalau sudah emosional, orang bicara jasa, Diana, dia itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada saya. Itu pamrih sudah ya, apa yang dia lakukan tidak ikhlas. Nah, untuk itu, ya, dia itu tidak siapa-siapa kalau bukan saya. Kalau bukan kami, dia tidak siapa-siapa. Nah, inilah yang kita mengatakan dalam konteks yang seperti itu. Ada pamrih kita mengharapkan orang itu loyal seluruh umur hidupnya dengan kita. Padahal kita sendiri juga penuh kekurangan, tidak bisa menjaga agar orang itu loyal dengan kita. Tetapi walaupun kita sudah jaga, sekali lagi kalau orang ingin meningkatkan derajat loyalitasnya kepada tujuan hidupnya yang lebih tinggi, itu sebenarnya justru mesti harus kita dorong untuk itu. Maka dalam perspektif kehidupan sebenarnya itu menjadi sesuatu hal yang biasa, Diana. Baik, pemirsa, ini menjadi pelajaran penting dari cerita hanya sebuah persiapan menuju pesta demokrasi ke hal-hal sebetulnya yang meaningnya lebih di atas itu. Ada sikap, ada bagaimana kita bertindak, dan yang paling penting tadi proses menghargai seseorang. Jangan mendowngrade orang di depan halayak umum karena kita tidak tahu bahwa ada proses seseorang yang kita downgrade, apalagi dengan kapasitas yang luar biasa, ternyata bisa memainkan bahkan menjadi mastermind atas segala keadaan saat ini. Kita akan kembali masih di SKSI Talks. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Dan ternyata setelah diteliti, Bu, setelah 3 bulan bahkan 3 minggu penggunaan itu sudah menimbulkan efek, yaitu penurunan berat badan yang drastis. Nah, tapi tentunya, harus diabetes tipe 2 dulu. Betul. Gitu. Nah, sayangnya dari kemudahan mendapatkan informasi, banyak sekali nih, Bu, jadinya permintaan itu obatnya Kim seperti itu. Jadi membuat salah kaprah dan penyalahgunaan penggunaannya ya, Bu, ya. Pasti segala sesuatu yang akan kita lakukan itu tentunya akan mempertimbangkan positif dan negatifnya. Dan dengan mempertimbangkan positif maupun negatif terhadap diri kita sendiri, itu dari kita sendiri yang harus belajar untuk mencintai diri sendiri, Ibu. Dan itu yang paling penting. Ketika kita mencintai diri sendiri, tentunya kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain karena kita merasa enak dengan diri kita sendiri. Apa nih? Pinam gitar bener? AC-nya kak kedinginan. AC-nya kak kedinginan. Dingin ya, mati dulu. Mati. Ya kan apa-apa. Tapi kayaknya masuk akal juga, bang. Biasanya tuh kita menggertak aja ya loh. Ancam-ancam gitu. Supaya ikan bayar cepat tuh nah. Iya begitu. Harus tapi dipikirkan. Oh iya, kalau nelpon kan tinggal kada gua angkat. Iya, makanya. Misalkan yang WA tinggal kalau bisa dibalas. Kamu WA kan dibalas sih lo. 1, 2, 3, action.
duit kami sudah habis bang. Habis bagasan apa dan? main slot. Kalah semalam bang. Habis 2 juta. Aduh, ampun. Nggak nembak kakek Zeus. Baterainya nggak tembaknya. Meninggal. Makanya kalian jangan utang terus. Kalau utang dibayar. Udah capek kali nih, betul. Ada juga yang di sini pernah lah yang ada pas ke dapur lo tiba-tiba kadingat anak bapak nah. Pernah lah. Nah aku pernah juga gitu, aku ke dapur lo. Seharusnya aku nih membuka kulkas lo, ini malah terbuka aib keluarga. Cangkir kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, kalau kita melihat proses persiapan pesta demokrasi kita, ada orang yang melihat secara selintas, tampaknya ada yang instan, tampaknya ada yang diinstankan. Tapi rasanya untuk di-positioning sebagai calon-calon pemimpin negara ini, tidak ada proses yang instan. Pasti segala sesuatunya sudah berproses cukup lama, termasuk alasan mengapa A, mengapa B, mengapa C, mengapa tindakan-tindakan ini dilakukan. Dan pastinya mereka yang punya akses terhadap mempersiapkan ini bukan orang yang instan dalam mengambil keputusan. Pak Saifuddin melihat apa? Orang yang tampak instan, tapi prosesnya tidak mungkin instan, Pak. Ini segala sesuatunya pasti sudah disiapkan. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, orang biasa bicara soal proses ini kan soal waktu ya, seperti yang kita katakan di awal tadi. Kalau orang bicara soal waktu, itu muncul sekali lagi relativitas kita. Ada orang menilai ini adalah waktunya singkat, sehingga orang katakannya instan ya. Ada juga orang menilai itu sebenarnya tidak instan, tetapi sudah menjadi satu proses, tapi prosesnya berjalan begitu cepat ya. Maka tinggal sebenarnya di kita ya untuk kemudian merenungkan apa sih sebenarnya yang kita sebut dengan proses yang terjadi itu. Nah, oleh itu ada dua model pendekatan yang dilakukan biasanya Diana oleh orang yang melakukan kajian-kajian hikmah. Yang satu ya tentu pendekatan rasional. Kalau orang bicara tentang rasionalitas ya tentu orang akan bicara parameter ukurannya. Dan pada saat orang bicara ukurannya, ya ini muncullah nanti tergantung sekali lagi parameter apa yang kita pakai di situ. Dan akan ada perbedaan pendapat tentu, dan itu akan sangat mungkin perbedaan pendapat itu karena orang ada yang mengukur dari jangka waktu, ada yang mengukur dari kualitas. Ya prestasi itu bisa diukur saja beberapa hari atau beberapa tahun, tapi prestasi ada orang tertentu harus diukur dengan jangka waktu yang lama. Gitu. Nah, ini juga akan menentukan kalau itu pendekatannya rasionalitas. Tetapi kalau pendekatannya pendekatan intuitif, ya, Diana dalam konteks kajian-kajian hikmah, maka pendekatan intuitif itu berarti ya menemukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya ini menjadi anugerah dalam kehidupan. Maka kalau orang sudah menjadi anugerah, dia tidak terlalu berbicara tentang waktu prosesnya, tetapi dia bicara tentang kualitas yang nanti dianugerahkan dalam kehidupan seseorang. Maka kita sendiri juga merasakan Diana dalam kehidupan pribadi kita, ada orang yang berusaha sangat keras tetapi hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang kelihatannya tidak begitu keras, tapi dia mendapat anugerah. Ya, dia menjadi orang yang kadang-kadang luar biasa dalam kehidupan. Ini nggak bisa karena pendekatannya udah menjadi intuitif di sana. Tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan rasional ya di situ. Nah, oleh karena itulah bagi orang yang melakukan pendekatan-pendekatan intuitif, ya, Diana dalam kehidupan, dia menganggap itu sebagai bagian anugerah. Kalau sudah anugerah, ya, kita ingat cerita para nabi, para rasul, bayi pun bisa berbicara, ya, di situ. Ya, yang dia katakannya itu nanti bisa berupa menjadi mujizat, bisa menjadi karamah bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah ya dalam kehidupannya. Nah, jadi pada saat kita sikapi, ini bagian daripada rasionalitas, tetapi juga ada bagian daripada intuitif yang harus kita tanamkan juga dalam kehidupan kita untuk cara pikir kita. Kalau sudah bagian intuitif, nah ini adalah orang yang bisa saja diturunkan kepada kita untuk membawa kebaikan dalam kehidupan bisa lebih cepat lagi. Itu prasangka yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Dan muncul 3 menu ini,
itu sebenarnya juga jadi pilihan di kita. Kan semuanya beragam kan sekarang ini. Ya, ada yang seimbang, ada yang dia katakan tidak seimbang, saling melengkapi, itu juga kan akan yang menentukan juga di kita. Tapi sekali lagi, jangan kita melakukan pendekatan kecurigaan di dalam kehidupan, sehingga mengatakan sesuatu itu menjadi tidak baik menurut kita. Padahal menurut kita tidak baik, itu belum tentu menurut orang lain itu tidak baik. Apalagi kalau kita berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Ya, dan menurut prasangka kita tidak baik, menurut Allah itu bisa lebih baik bagi kita. Cara ukur kita berbeda. Ya, pendekatan yang kita lakukan itu berbeda. Manusia kadang-kadang pendekatannya rasional, pendekatan nafsu di situ ya. Tetapi sekali lagi, kalau pendekatan-pendekatan intuitif, itu pendekatan-pendekatan yang memikirkan tentang segala sesuatu ke depannya yang kebaikan bagi manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut kita sebenarnya harus kita terima tiga menu ini, 3 pasang ini kalau bicara presiden. Nanti kalau ditetapkan juga para calon di legislatif, DVD, ya, kepala daerah, kita terima. Tapi bagi kita sebenarnya kalau pendekatan rasional, uji prosesnya yang kita katakan di awal tadi itu menjadi kesepakatan di kita, memenuhi syarat atau tidak dalam proses. Nah, kalau kemudian ada yang keberatan, ada lembaganya juga untuk itu. Kalau udah kita kemudian sudah melakukan upaya itu, terima itu sebagai sesuatu yang harus kita katakanlah menjadi menu kita. Anda tidak suka, ya jangan pilih gitu ya di dalam kehidupan. Sesimpel itu sebenarnya. Ya tentu tidak seperti itu juga, Diana, simpelnya. Kita juga kan perlu ada perjuangan di sana, ada perlu meyakinkan orang lain. Tapi buatlah meyakinkan itu pada kelompok Anda. Jangan kemudian menyebarkan kepada kelompok-kelompok yang sebenarnya itu benar orang di situ. Ya, bayangkan diri kita sendiri aja, Diana, ya. Pada saat kita suka yang tidak pedas, kok di piring kita disuguhi yang pedas, nggak makan kita, Diana, ya. Malah kita kesinggung. Ini orang kalau udah tahu selera kita tidak pedas, kalau disuruh yang pedas, itu sama dengan mengejek kita berarti kan di situ. Nah, katakanlah seperti itulah dalam kehidupan. Sehingga tidak perlulah menurut kita nanti menjelek-jelekan menu yang lain, pasangan yang lain, di tengah yang kita sudah tahu bahwa orang juga punya kesukaan tersendiri untuk itu. Dan kita hadapi saja. Makanlah yang sesuai dengan selera kita di dalam kehidupan. Inilah yang gunanya menurut kita tadi. Ya, kita harus membuka mata kita secara relatif, secara lebar-lebar, untuk membuka perspektif kita nanti, pikiran kita buka, agar kita bisa menilai tidak saja rasional, bahkan kita juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya intuitif di dalam kehidupan. Ada gerakan-gerakan yang tidak kita sadari ya di dalam kehidupan ini yang menjadi anugerah oleh alam, oleh kekuasaan Yang Maha Kuasa yang terkadang tidak kita sadari untuk itu. Dan ini baru kita sadari nanti setelah kita menjalani. Kita tidak tahu kan, nanti menu mana yang dipilih, jangan-jangan memang ideal yang membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik ke depannya. Apakah menu 1, menu 2, menu 3, kita nggak tahu, Diana, ya. Tapi pada saat dia ditakdirkan menjadi menu kita, ya ini kita disuruh memilih di sini. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan untuk memilih yang menurut kita terbaik. Dan kita doakan kita bisa memilih yang terbaik. Dan pada saat sudah kita pilih, itulah takdirnya bagi diri kita memilih orang itu. Oleh karena itu ya kita dukung untuk kemajuan bangsa kita. Kalaupun tidak terpilih jagonya, kita harus menyikapinya. Inilah barangkali takdir yang akan membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, walaupun saya tidak suka terhadap dia mau seperti itu. Sama seperti dalam kehidupan kita sering kan Diana juga, aku tidak suka, tapi ini udah terjadi pada diri kita. Setelah puluhan tahun baru kita merasakan, ternyata ini sesungguhnya yang baik bagi diri kita. Ya, bukankah kadang-kadang yang pahit itu bisa bernilai obat di kita untuk kebaikan diri kita. Ini pendekatan-pendekatan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita, agar sekali lagi Diana ada proses membuka mata, membuka pikiran, membuka hati ini benar-benar terjadi. Pengalaman sudah menunjukkan, saya setuju dengan Diana tadi ya. Siapa sih yang sebenarnya dalam hidup ini ya Diana yang katakanlah orang yang tidak suka dengan dia? Semua orang. Adakah seorang presiden selama ini yang tidak disukai? Semua presiden di demo, ya kan? Adakah semua orang yang selama ini bicara semua yang disukai? Enggak ada yang disukai. Diri kita sendiri enggak ada orang semua suka dengan kita, Diana. Pasti ada yang tidak suka dengan kita. Itulah kehidupan yang harus kita sikapi. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kemudian kita membawa diri kita atas keragaman dan ketidaksukaan orang itu, disitulah diuji kualitas tentang diri kita yang sebenarnya, Diana. Baik, kita bicara dua sisi. Sisi adalah calon-calon yang
kita yakini ketika mereka mengatakan yes untuk menjadi calon capres-cawapres, artinya mereka sudah harus siap untuk mendermakan dirinya untuk menjadi pemimpin negeri ini. Terlepas dari kontroversi cara, terlepas dari kontroversi suka tidak suka, mereka yang menjadi calon pemilih adalah kita-kita. Di sisi kita tadi Pak Saifuddin katakan ada ikhtiar. Ada ikhtiar, paling tidak kita betul-betul tadi membuka pikiran dengan flashback, melihat, menimbang, dan akhirnya kita memilih. Next, ketika terpilih yang bukan pilihan kita, pastinya kita harus ikut dan tunduk. Nggak bisa kita jadi oposisi lalu berontak dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Tetapi Pak Saifuddin, di akhir obrolan kita, 3 menu, 3 pilihan capres dan cawapres ini. Tadi saya sudah katakan bahwa pastinya ketika mereka mengatakan ya maju, mereka punya dedikasi. 3-3 pasang ini terlepas sekali lagi dari apapun penilaian orang yang tidak sukanya gitu kan, ini pasti ada komitmen. Menurut Pak Saifuddin, komitmen dari calon-calon pemimpin ini secara keseluruhan seperti apa, Pak? Ya, pemirsa dan pendengar kita ya, nanti visi misi mereka ini belum kita lihat nanti ya. Tentu mereka akan menggodok visi misi nanti setelah resmi ditetapkan menjadi calon oleh KPRI. Ya, karena kan proses sekarang ini masih proses tes kesehatan, mereka ada satu pasang hari ini. Masih formal-formalnya ya. Kemudian mereka akan nanti juga mendaftar di KPU, nanti pada saat mendaftar, lalu kemudian mereka membawa visi misi mereka untuk itu. Tapi dari beberapa keterangan yang mereka sampaikan kepada kita, semua tujuannya baik untuk bangsa ini. Enggak ada yang tujuannya untuk merusak bangsa ini, enggak ada. Ya, Diana. Oleh itu yang penting nanti bagaimana proses dia untuk menuju apa yang dia katakan kemajuan bangsa. Nah, disinilah kita bisa mengukur dalam pendekatan-pendekatan rasional dan pendekatan-pendekatan intuitif yang kita katakan tadi. Dalam pendekatan rasional, ya kita juga jangan tertipu oleh janji-janji yang tidak rasional di sana. Ya kan, mau saja kita tidak akan mengenakan ini, kita bebaskan ini. Sanggup nih kira-kira kita itu kan, karena dalam pengalaman kehidupan kita pun juga dia terikat peraturan perundang-undangan. Siapapun yang menjabat ya sebagai presiden itu tunduk kepada undang-undang dasar dan perundang-undangan yang sudah dibuat. Oleh itu tidak bisa juga melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya revolusioner. Kita punya sistem dalam konteks ketatanegaraan kita. Jadi juga harus tunduk kepada aturan-aturan yang sudah disepakati bersama dalam konteks ketatanegaraan di kita. Jadi tidak akan ada perubahan yang sifatnya revolusioner ya dalam kehidupan itu. Nah, pasti dia juga nanti tergantung evolusinya bisa dipercepat atau tidak. Jadi tinggal dia menata kembali mana bidang-bidang yang dianggap bisa dipercepat dalam satu proses untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa kita. Yang kedua, Diana, apa yang mereka sampaikan kepada kita ya punya tujuan-tujuan yang mulia di kita. Nah, kemuliaannya itu yang kita garis bawahi sebagai niat baik bagi mereka untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Oleh itu ini kita amini menurut kita Diana ya, kita amini untuk itu. Tapi dari tiga ini kalau kita bicara calon presiden dan wakil presiden ya saya katakan saya akan cocok dengan yang menu A umpamanya. Ya oleh itu ya, mudah-mudahan menu A ini bisa membawa kehidupan kita lebih sehat lagi. Karena ini cocok menurut kita, karena problem kita ya memang itu ya. Bagi orang yang punya problem ekonomi, tentu kan menunya menu ekonomi gitu kan. Bagi orang yang punya program tertindas, tentu orang problemnya ingin menu yang membebaskan dia. Bagi orang yang merasa problem dia adalah program hak demokrasi, maka dia mengatakan orang-orang yang komitmen demokrasi yang akan dipilih dia untuk itu. Sebegitu banyak, karena problem kita masing-masing ya, belum lagi problem kita pribadi, problem kelompok sosial kita yang ada di dalam masyarakat kita. Sama dengan sisi umur juga. Problem anak muda kita beda dengan problem orang-orang dewasa dan yang sudah tua. Kedepannya itu seperti apa? Nah, ini sekali lagi nanti kita akan pilih mana orang-orang yang kita anggap cocok untuk mengangkat problem-problem kita ini bisa diselesaikan oleh bangsa kita ini. Tapi komitmen bersama yang ada, ya sampai tahun Indonesia Emas 2045, nah itu akan menjadikan kita menjadi bangsa yang bangga terhadap bangsa kita sendiri. Nah, disitulah nanti titiknya siapapun dia sebenarnya punya tujuan yang sama untuk menjadikan Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Nah, oleh itu menurut kita Diana ya udah ini menu yang terbaik di kita ya, nanti kita silahkan menyantapnya, silahkan memilihnya.
kalaupun Anda tidak nyantap, itu juga hak Anda sebenarnya ya. Saya tidak ada yang cocok ya, cuman ya kita diminta sekali lagi, ini adalah pasangan yang terbaik untuk negara kita. Jadi kita juga diminta jangan golput terhadap pemilihan ini. Nah, nanti yang payah lagi sudah golput, jadi juga mengejek-ngejekkan lagi atau memuji-muji lagi. Pada saat orang berkuasa, Anda sendiri juga tidak memilih, kan aneh juga nanti. Dia malah nanti bisa menjadi pendukung padahal tidak memilih. Ini juga nanti akan lucu juga dalam kehidupan kadang-kadang sekarang yang seperti itu. Jadi menurut kita ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, kenapa kita harus buka mata, kenapa harus kita buka pikiran, kenapa harus kita buka hati, agar sekali lagi kita sampai kepada satu kesimpulan, nanti di dalam 2024 pesta demokrasi kita, mari kita jaga prosesnya ke arah yang lebih baik lagi, kualitasnya demokrasi kita, lalu kemudian kita hormati siapapun yang terpilih. Ada intrik-intrik, anggap rame-rame aja intrik kita menyakiti hati kita. Karena pengalaman sudah membuktikan, dulu orang yang katanya berseteru, dia juga berangkul. Kita yang di bawah, masa mau kelahi terus. Tapi ya alhamdulillah seperti yang kita katakan, tahun ini kita sudah bisa lebih dewasa menyikapinya. Artinya kita sudah menilai, ya Diana, dalam beberapa perbedaan yang muncul, kita sudah bisa mulai menerima perbedaan itu. Ya, walaupun kita melihat jangan terlalu keras lah kalau ada ujaran-ujaran kebencian nanti pada saat katakanlah menyatakan calon yang satu tidak baik dan calon yang baik. Mudah-mudahan tidak terlalu keras, tapi beda pendapat kayaknya udah biasa sekarang ini. Jadi seru ya, jadi seru. Jadi sudah mulai terbuka bagi kita semua untuk menyikapinya, tidak lagi menimbulkan rasa permusuhan. Tapi ini harus kita jaga, ya saling menghormati perbedaan dan juga saling menghormati perasaan masing-masing pengagum pada calon-calon nanti yang kita pilih, Diana. Baik, menarik bahwa kalau kita disuguhi menu yang terlalu seragam juga nggak enak gitu kan. Menu-menu yang berbeda ini kita menjadi demokrasi yang asik. Masing-masing dari timnya sudah pasti menyiapkan strategi marketingnya untuk ketiganya. Mari kita awasi, nah tinggal kita milih mau pilih brand yang mana untuk sesuai tadi Pak Saifuddin katakan, saya problemnya apa, milihnya apa, pasti itu akan berkesesuaian. Dan nanti mari kita jaga yang paling penting di dalam proses demokrasi ini, jangan pilih mereka yang melakukan cara-cara black campaign. Kalau negatif campaign masih oke lah, karena kadang-kadang justru strategi marketingnya dengan dinegatifkan, dia akan merasa teraniaya dan malah marketingnya jadi naik dan banyak pilihan. Sekali lagi, kalau yang masih pakai cara-cara black campaign, jauhkan. Tetapi kalau yang negatif campaign masih oke lah untuk membuka wawasan kita. Dan yang paling penting sekarang, kita bisa duduk bareng, ngobrol dengan teman-teman, menyampaikan pilihan masing-masing tanpa merasa berdosa. Itu pernah terjadi pada 2019 dan sebelumnya, sehingga dibawa ke arah agama, dibawa ke arah perpecahan yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif untuk negeri ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama gembira menentukan menu kita, menentukan pilihan kita. Saya Diana Rusyanti dan Pak Saifuddin pamit. Kita akan kembali lagi di SKSI Talks berikutnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.